Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku Wulan Sari. Hai teman-teman, aku mau sharing lagi nih kegiatan aku di rumah sehari-hari. Ini tuh video kelanjutan video kemarin ya teman-teman. Ini aku mau beberes di bagian kamar sini, itu tadi yang udah aku record. Mau ngerapiin yang di atas lemari yang udah berantakan dan juga itu di meja rias yang full banget, yang padahal semuanya itu adalah botol-botol kosong yang belum aku buang. Ikutin terus video aku sampai selesai ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya supaya kalian bisa notice setiap kali aku upload video baru. Dan enjoy ya teman-teman, semoga menghibur dan menginspirasi. Nah, ini aku udah mulai ya beberesnya teman-teman. Yang pertama aku mau beresin di bagian atas dulu. Di sini itu ada semprotan obat nyamuk. Ini tuh ada beberapa stoknya dan ada 2 botol yang sebenarnya udah hampir habis. Tinggal sedikit banget gitu ya. Tapi belum aku buang teman-teman karena masih kayak berbunyi gitu. Jadi ya aku biarin aja dulu di situ, bisa buat pakai semprot-semprot semut gitu ya. Terus itu di situ juga aku nyimpen laci kecil. Laci kecil itu isinya adalah flash disk gitu, teman-teman. Ada kacamata juga di situ. Terus biasanya kalau ada koin pecahan gitu 500 atau 1000-an gitu aku simpennya di situ. Terus di situ juga ada lampu emergency dan setrikaan juga. Lanjut ke area laci. Nah, ini adalah kotak obat anak-anak, teman-teman. Sebenarnya nggak cuma obat ya, aku juga simpan di sini stok Matadot, apa sih, nipple, teman-teman. Terus juga aku simpen di sini sendok dan kayak gayung takar obat gitu ya. Jadi nggak cuma obat-obatan yang aku simpan di sini, tapi di sini itu khusus punya anak-anak gitu. Nah, ini mau aku pindahin ke bagian atas juga. Terus aku berlanjut ke area laci. Ini di laci-laci sini itu aku simpan tempat skincare aku ya teman-teman, skincare, terus alat makeup aku yang seadanya, yang udah pada aku pilih-pilih ya teman-teman. Karena jujur sebenarnya aku punya banyak banget stok atau koleksi kosmetik dan alat permakeupan lainnya ya teman-teman. Sebenarnya bukan sesuatu yang patut ditiru dan dicontoh. Jadi aku sebelum menikah itu suka banget mengoleksi itu alat kosmetik itu banyak banget teman-teman. Ya apa, perlengkapan makeupnya, ya alat-alat buat makeupnya gitu, termasuk lipstick juga, bedak-bedakan juga gitu. Tapi setelah menikah itu bener-bener aku sortir ya teman-teman, dan aku bawa yang seperlunya aja. Terlebih lagi apalagi sekarang kan aku ngontrak ya. Jadi bener-bener aku sortir apa-apa aja yang bener-bener aku butuhkan banget teman-teman. Jadi ya gitu deh. Tinggal ini aja, tinggal beberapa aja. Dan itu juga untuk alat permakeupan itu masih jarang aku pakai ya teman-teman. Aku masih jarang banget makeupan. Paling ya skincare yang masih rutin aku pertahankan sampai dengan hari ini gitu. Kalau makeup itu masih jarang-jarang banget karena yang pertama aku nggak punya kesempatan dan waktu ya. Karena berbeda sama waktu Abang Raihan kecil dulu. Kalau waktu anak aku masih satu, yang pertama itu, kalau misalnya mau bepergian itu aku masih punya waktu ya buat makeup gitu. Dia masih anteng gitu buat nemenin aku makeup. Cuma di anak yang kedua ini kalau kita mau bepergian terus aku makeupan di depan dia, itu dia kayak rewel gitu, nggak mau pokoknya teman-teman. Jadi ya udah, sampai dengan saat ini terlalu bermakeupan itu aku mesti skip banget ya kalau bepergian. Jadi yang penting supaya nggak pucat aja udah deh, sampai kemana-mana ya. Ada nggak sih teman-teman yang sama kayak aku gitu? Padahal memang kita usianya masih muda ya. Bahkan ada ya teman-teman yang
ya bisa dikategorikan orang yang julid gitu. Kadang-kadang mengomentari wajah kita gitu yang terlihat berbeda dari yang sebelum kita menikah. Padahal ya bukan karena kita nggak mau ya, sebenarnya mau, cuman keadaan ya, karena prioritas sekarang udah berbeda lah dengan kita yang belum menikah sama sekarang udah jadi ibu rumah tangga, tentu prioritas sekarang anak gitu kan. Nah, kembali lagi ke video ya teman-teman. Ini aku udah pilihin botol-botol kosongnya dan ya kenapa nggak terbuang sewaktu habis, kayak males aja gitu ya teman-teman ngeluarin satu gitu, satu satu. Jadi udah aku biarin aja di situ dulu karena memang rencananya di saat ada kesempatan. Nah, seperti ini. Ini kebetulan ya kemarin itu kan aku pernah bilang di video aku yang pertama, Abang Rehan itu pada hari aku record video ini dia main ke rumah neneknya. Rencananya dia pulang siang hari teman-teman, makanya aku nggak ada planning buat ngebersihin area dua tempat ini karena pikir dia siang bakal pulang gitu. Tapi ternyata dia nggak mau pulang dong, dan dia baru pulangnya nanti sore barengan sama ayahnya, sekalian pulang kerja gitu. Jadi ya udah di saat adiknya bobo siang, aku kan nggak punya kegiatan tuh. Nah kadang gitu ya repotnya. Aku juga suka suka geli sendiri ya teman-teman. Di saat ada dua anak, anakku dua-duanya bangun dan rewel, aku tuh kayak suka pusing gitu. Nggak tahu, nggak bisa ngerjain apa-apa gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sementara di saat anak-anaknya tidur, terus yang satu dia lagi di rumah neneknya, aku jadi bingung, aku mau ngapain gitu. Padahal kalau pas anak-anaknya ada dan rewel, sebenarnya yang pengen dikerjain banyak tapi nggak bisa. Giliran anak-anaknya nggak ada, untuk ngerjain bisa tapi bingung mau ngerjain yang mana. Dan terus ya lanjut, ini area permakeupan dan lain-lainnya tadi itu udah selesai. Terus aku lanjut di bagian sebelahnya. Ini aku mau nyimpen tas. Ini tas yang sering aku pakai buat bepergian. Kalau misalnya bepergiannya itu satu hari, biasanya aku bawa tas yang agak besar ini. Karena kan kalau pergi itu juga bawa susu. Kadang-kadang aku juga bawa air panas gitu supaya lebih ringkes ya teman-teman. Jadi kalau mau bikinan susu di luar itu kayak nggak perlu panasin air gitu. Udah ada bawa air, sudah ada bawa termos air panas gitu. Makanya butuh tas yang lebih besar gitu. Jadi kemarin itu belum sempat aku beresin. Terus ini juga yang di plastik-plastik sini, ini adalah baju aku ya teman-teman, yang kemarin itu aku bawa dari rumah mama. Karena memang ini mau aku pakai ya, makanya aku bawa. Tapi rencananya nanti itu mau aku masukin ke dalam wadah kontainer yang besar. Tapi memang aku belum beli teman-teman. Aku belum ada kesempatan buat beli. Jadi ya udah aku biarin dulu di dalam plastik. Pokoknya aku buat serapi mungkin supaya nggak terlalu berantakan kayak gitu. Nah sekarang lanjut ke area sini, ke area di bagian atas lemari ini. Sebenarnya ya nggak ada masalah sih, walaupun nggak dibersihkan juga sih nggak masalah karena ini nggak kotor ya teman-teman. Ada sih sedikit-sedikit debu, cuman terutama di tempat tidur itu ya, itu tempat tidur bayi anakku. Ini kan udah nggak terpakai gitu. Jadi daripada aku biarin terbuka, jadi rencananya itu mau aku masukin lagi ke dalam plastiknya, aku simpen teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti masih bisa dipakai atau aku butuh, ya tinggal aku cuci aja dan masih bisa dipakai ya. Jadi daripada dibiarkan terbuka kayak gitu dan suka kayak mengganggu gitu, apa, jatuh-jatuh ke bagian depan gitu teman-teman. Jadi kalau aku mau buka pintu lemari suka kayak ngalangin gitu. Nah jadi ini mau aku beresin, mau aku masukin ke dalam plastik. Itu tadi di atas lemari itu ada tempat tidur, nah seperti ini. Terus juga ada gendongan, ada tas-tas juga. Pokoknya semua peralatan anak-anak ya di atas itu tadi. Kenapa sebenarnya kenapa waktu itu pas aku pindah ke kontrakan ini tuh aku bawa ya teman-teman. Jadi waktu pas aku pindah ke kontrakan, Dede Rashid itu kan umurnya baru 2 bulanan lebih. Jadi tempat tidur ini tuh masih dipakai teman-teman karena
apalagi kan kita di kamar juga belum punya kasur gitu ya, masih pakai alas yang sederhana dan kita cuma punya kasur satu yang ditiduri sama Abang Raihan gitu. Makanya kita bawa kasur ini buat Dede Rasid bobo. Tapi ternyata dia cuma mau bobo di sini tuh sebentar aja. Mungkin karena sempit ya teman-teman. Jadi Dede Rasid itu lumayan, kalau bobo lumayan lasa ya, jadi kayak muter gitu kayak jarum jam. Makanya untung aja aku juga punya kayak bed cover gitu teman-teman kemarin itu. Selain kalau ini ya tempat tidur ini bawaan dari lungsuran anak aku yang pertama. Untuk anak aku yang kedua aku nggak beli tempat tidur, cuma aku beli kayak tempat tidur yang bed cover gitu. Jadi tempat tidur yang bed cover itu yang sampai sekarang itu masih kepake teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin itu bed covernya itu tebel ya. Jadi eh, aku alasi 2 lapis gitu, jadi udah kayak empuk gitu, nggak bakal bikin Dede Rashid badannya sakit gitu. Jadi makanya ini nggak kepake, mau aku simpen aja. Dan ini rencananya aku tungguin ya. Alhamdulillah sekarang Dede Rashid itu usianya udah 9 bulan teman-teman. Jadi ini mau aku tahan dulu sampai dia 1 tahun. Jadi kalau setelah 1 tahun nanti memang tempat tidur ini nggak kepake juga, baru rencananya mau aku bawa pulang lagi ke rumah mama dan aku simpan di atas lemari kamar aku gitu. Karena kan di rumah kontrakan ini ruang penyimpanan terbatas ya teman-teman. Kamar-kamarnya juga nggak terlalu luas. Jadi ya aku bener-bener bawa barang yang memang kita butuh dan kita pakai gitu. Dan sekiranya nggak terlalu terpakai, ya mungkin aku bakal kembaliin lagi ke kamar aku yang ada di rumah mama gitu. Sementara kita punya rumah sendiri. Ya mudah-mudahan ya teman-teman, kita berdoa semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya, buat teman-teman juga yang sekarang masih sedang berjuang dan pengen dan terus berdoa ya supaya bisa segera punya rumah sendiri, semoga segera terrealisasi ya teman-teman. Amin. Sama, kita juga masih berjuang, aku juga di sini masih berjuang, masih pengen banget segera bisa terkabul ya teman-teman, punya rumah impian sendiri. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan usaha berdoa ya, untuk hasil kita serahkan aja sama yang di atas gitu. Nikmati aja, jalani dan syukuri ya teman-teman. Dan ini udah selesai ya, udah selesai aku masukin semuanya ke dalam wadah plastiknya, tas-tasnya juga. Aku mau langsung bawa naik lagi, simpennya di atas aja supaya di bawah nggak terlalu sempit gitu. Karena untuk ruangan ini ya teman-teman, selain untuk kita simpan lemari-lemari pakaian kayak gini, kita juga pakai area sini buat sholat gitu di bagian tengah-tengahnya itu ya. Makanya sebisa mungkin di bawah itu enggak terlalu berantakan gitu. Dan untuk jendela ya teman-teman, untuk di kamar ini tuh, nah seperti yang kalian lihat aku nggak buka jendela pada hari itu. Memang untuk di kamar ini jendela ini jarang kita buka, itu paling bukanya jarang banget lah teman-teman, karena sering dimasukin kucing gitu teman-teman. Nah, jadi kalau dibuka sering masuk kucing dan kucingnya suka kayak naik-naik ke atas meja makan gitu. Jadi ya aku nggak buka, karena kan kebetulan aku juga penyimpanan makannya masih cuman taruh di meja makan aja. Jadi kadang-kadang aku nggak sempat pantau kucing gitu. Jadi daripada aku mukulin kucing, teman-teman, lebih baik aku menghindari kucing masuk rumah gitu. Jadi karena memang aku kurang suka binatang kayak gitu ya teman-teman. Nah ini udah beres teman-teman, alhamdulillah, meskipun nggak terlalu terlihat rapi yang kayak gimana, tapi ya udah lega lah, udah nggak mengganggu di mata lagi. Dan di area sini juga udah rapi, jadi udah bersih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai dengan selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.